Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilu. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa dunia kok terasa bosan, mulai jenuh dengan apa yang kita lakukan sehari-hari? Nah, tandanya itu berarti kita itu perlu adanya self improvement. Pernah juga nggak sih dengar bahwa pepatah yang bunyinya gini nih, kita itu harus lebih baik nih dari hari kemarin. Hal itu tuh bukan tentang hanya pepatah biasa, tetapi itu juga ada terselip pelajaran hidup mengenai self improvement. Untuk versi lengkapnya sendiri itu, self improvement itu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas diri agar menjadi orang yang lebih baik tentunya. Hal ini itu bisa meliputi bakat, kemudian potensi dalam mewujudkan impian, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, dan juga bisa untuk meningkatkan kesadaran dan juga identitas diri. Pertama nih yang perlu kita lakukan adalah dengan peningkatan diri itu bisa meningkatkan kesadaran diri. Seperti yang kita ketahui bahwa hal baik maupun buruk itu kan pasti kita akan menghadapi setiap harinya. Nah, dengan adanya peningkatan diri atau self improvement itu bisa jadi kita itu bisa lebih mengenal kepribadian, cara berpikir atau mindset, dan juga perasaan yang kita rasakan ketika dihadapkan dengan hal baik maupun hal buruk. Nah, selain itu, peningkatan self improvement sendiri itu juga bisa membantu untuk mengenal apa saja sih kemampuan yang kita miliki dan seberapa besar limit ataupun batasnya. Nah, jadi kita tuh bisa lebih paham nih yang lebih baik untuk menetapkan tujuan dan juga bagaimana cara untuk mewujudkannya. Selanjutnya sendiri itu self improvement itu juga pastinya memberikan dampak yang positif, khususnya untuk kesehatan mental. Kadang-kala kan kita kan juga akan termenung nih, misalnya selalu memikirkan dan juga meratapi kegagalan. Nah, dengan self improvement sendiri itu kita itu bisa lebih untuk istilahnya adalah love yourself, lebih mencintai diri kita sendiri dan juga tidak membenci diri sendiri. Nah, bukan hanya pada diri sendiri sih, kita juga pastinya akan berusaha untuk sebaik mungkin untuk menjaga hubungan dengan orang-orang sekitar. Nah, bagaimana sih memulai self improvement sendiri itu? Yang pertama sih kita bisa dengan mengembangkan hobi nih. Tentu tidak ada lagi hal yang menyenangkan selain kita melakukan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menurut kita menarik ya. Misalnya saja kita hobi nih, kita bisa mengembangkan hobi kita, membantu kita untuk mengekspresikan emosi sekaligus memberikan motivasi untuk mengembangkan skill sebagai bentuk self improvement. Nah, kita ini bisa mengalokasikan atau memberikan spare waktu untuk melakukan aktivitas positif yang memang kita sukai sebagai bentuk dari self improvement. Misalnya kita hobi menulis, kita hobi bermain game, dan misalnya kita juga hobi membaca. Namun untuk melakukan aktivitas tersebut kita juga harus melakukannya secara bijak ya, dan tidak berlebihan. Karena apabila kita berlebihan dalam menekuni hobi, itu juga pastinya akan menimbulkan kebosanan dan juga akan menghilangkan interest sendiri, rasa tertarik kita di kemudian harinya nanti. Yang kedua itu kita bisa membuat tujuan-tujuan yang realistis. Misalnya saja kita bisa membuat target atau tujuan. Tujuan dan target ini sendiri itu pun juga merupakan bentuk self improvement. Buat tujuan yang hendak kita capai agar nantinya kita itu ada motivasi dan juga bersemangat dalam menjalani hidup. Nah, salah satu hal yang membuat kita bersemangat itu misalnya adalah kita menjalani hidup adalah dengan goals dan tujuan-tujuan yang kita rancang, yang kita rencanakan. Memiliki tujuan spesifik itu juga bisa membuat kita merasa berprestasi setiap kali kita mencapai tujuan tersebut. Kita bisa bangga terhadap diri kita sendiri kalau kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan tersebut. Nah, kemudian itu kita bisa menguatkan growth mindset. Pastinya kan setiap harinya itu hidup dipenuhi dengan adanya kesuksesan dan juga kegagalan.
pasti ada yang sukses dan juga ada yang gagal. Nah, dua fenomena tersebut tentunya itu mempengaruhi kondisi psikologis kita. Seperti saatnya misal kita sedang sedih, sedang bad mood. Nah, ketika kita gagal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Nah, untuk itu perlu diterapkannya self improvement. Penting bagi kita untuk mengembangkan pola pikir yang disebut growth mindset tersebut, di mana growth mindset itu merujuk pada keyakinan bahwa kita itu pasti akan selalu bisa, selalu mampu untuk meningkatkan kemampuan dan juga kualitas diri. Nah, pola pikir dari growth mindset ini bisa dikuatkan dengan mengantisipasi tantangan-tantangan yang berisiko yang akan muncul ke depannya. Artinya ketika kita saat merancang tujuan, pastikan kita juga memikirkan, istilahnya adalah memikirkan hal terburuk sekalipun, memikirkan resiko ataupun rintangan yang nanti akan mengintai nih di perjalanan kita ke depannya. Selanjutnya itu adalah belajar untuk menerima umpan balik ataupun feedback dari orang lain yang tentunya akan bermanfaat bagi kita sih. Nah, misalnya saja umpan balik yang positif itu dapat dijadikan sebagai penyemangat agar kita bisa terpacu nih untuk meraih tujuan kita, meraih cita-cita kita. Sementara itu, umpan balik yang sifatnya konstruktif itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki diri dan juga self improvement. Intinya adalah apapun jenis umpan balik atau feedback yang kita terima itu jadikan sebagai umpan balik atau feedback agar kita bisa lebih bersemangat dalam berkarya dan bukan malah menurunkan kinerja kita. Yang kemudian adalah melakukan kebaikan untuk orang lain yang tak hanya bermanfaat untuk orang-orang yang menerima kebaikan kita, tetapi sebagai pemberi pun kita akan mendapatkan manfaat yang tak ternilai harganya. Misalnya kita akan lebih berempati dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, empati yang tumbuh di dalam diri ini akan membantu untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Nah, kemudian itu adalah selanjutnya belajar untuk membuat to-do list. Nah, langkah self improvement ini memang terdengar sederhana, akan tetapi dampaknya nanti akan sangat besar apabila kita menerapkannya untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas kita. Misalnya saja kita membuat daftar rencana dapat memindahkan misalnya kekhawatiran terkait dengan tugas maupun deadline, target yang menumpuk, target yang begitu banyaknya. Dengan begitu pikiran kita ini akan lebih tenang dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang akan membuat kita stres. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.